Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin, amma ba'd. Para mustami'in sekalian, mahasiswa-mahasiswi kuliah online mata kuliah Qiraatul Kutub 2, semoga dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dan semoga wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu, bisa segera berakhir, sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, melakukan aktivitas dengan normal. Dalam kuliah online ini kita akan meneruskan materi dari mata kuliah Qiraatul Kutub yang telah kita laksanakan. Jadi kemarin kita sudah sampai pada materi istinja bil hajar, yaitu istinja menggunakan batu. Kemudian materi selanjutnya adalah furudul wudu'i. Faslun fi furudil wudu'i, fasal yang menerangkan di dalam fardu-fardunya wudu. Furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i utawi fardu-fardunya wudu sittatun itu ada 6. Al-awwalu, fardu yang awal, an-niyatu itu niat. Jadi di bawahnya ini ada keterangan furudul wudu'i walau kana al-wudu'u mantuban. Jadi fardu-fardu wudu walau kana al-wudu'u, walaupun wudu tersebut mantuban, yaitu wudu yang disunahkan. Ai arkanuhu. Jadi furudu di sini maksudnya adalah arkanuhu, yaitu rukun-rukunnya wudu. Sittatun itu ada 6. Wa abaral musannifu bil fardi huna fi sholati bil arkan, ini menerangkan tentang kenapa musannaf menggunakan redaksi fardu. Ini alasannya, saya kira tidak perlu dibahas panjang lebar. Langsung kita teruskan ke al-awwalu an-niyatu. Al-awwalu utawi fardu yang pertama atau yang awal, an-niyatu itu niat, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi hadis ini sangat populer sekali ya. Di sini ada catatannya, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i sampai Musnad Ahmad. Qala al-Fashniyu, berkata sapa Imam al-Fashniyu. Imam al-Fashniyu berkata, yaitu
pemaknaan dari hadis innamal a'malu binniyat ai innama tuhsabut takalifus syar'iyyatu al-badaniyatu aqwaluha wa af'aluha as-satiratu minal mu'minina idza kanat biniyatin. Jadi innama tuhsabut takalifus syar'iyyatul badaniyatu. Jadi taklif syar'iyah atau beban syar'iyah al-badaniyah yang bersifat fisik itu hanya dihitung, baik itu berupa aqwaluha, perkataan-perkataan, maupun wa af'aluha, dan juga perbuatan-perbuatan as-sadiratu yang muncul minal mu'minina atau yang dilakukan minal mu'minin dari orang-orang mukmin idza kanat biniyatin, ketika takalif asyariyah al-badaniyah tersebut biniyatin itu disertai dengan niat. Jadi beban-beban syariah seperti al-badaniyah yang bersifat fisik seperti wudhu, sholat, dan lain-lain, mandi, itu tidak akan dihitung atau hanya dihitung ketika dilakukan dengan niat. Jadi kalau tidak dilakukan dengan niat, maka at-takalif asy-syar'iyyah al-badaniyah tersebut tidak dihitung. Wa innama likulli imri'in jazaa'u ma nawahu. Artinya wa innama likulli imri'in, dan untuk setiap orang jazaa'u ma nawahu itu balasan atas apa yang orang tersebut niatkan. In khairon fa khairon wa in syarron fa syarron. Jika niatnya itu baik, maka balasannya akan baik, dan jika niatnya itu buruk, maka balasannya akan buruk juga. Di sini ada yang perlu kita bahas secara nahwiyah, yaitu in khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Di sini terdapat pembuangan kana ma'a ismihi, kana beserta isimnya. Jadi takdirnya itu adalah in kanat niyatuhu khairon fa khairun. Jadi kalau di dalam alfiyah itu ada bait wa yahdhafunaha wa yabqunal khabar wa ba'da in walau katsiran dashtahar. Jadi di sini ada terletak setelah in, karena terletak setelah in kanat niyatuhu khairan fa khairun, in kanat niyatuhu khairan fa khairun, wa in kanat niyatuhu syarron fa syarrun. Jadi kanat dan niyatuhu dibuang karena terletak setelah in. Itu masyhur secara kaidah bahasa Arab, jadi tidak apa-apa dibuang. Jadi pemaknaannya adalah in kanat niyatuhu khairan fa khairun. Jika niatnya itu baik, fa khairun, maka balasannya baik. Wa in kanat niyatuhu syarron fa syarrun. Dan jika niatnya itu buruk, maka balasannya juga buruk. Intaha, telah selesai sapa Imam Al-Fashniyu. Jadi pembahasan atau pemaknaan tentang hadis innamal a'malu binniyat oleh Imam Al-Fashniyu telah selesai. Selanjutnya kita teruskan ke pembahasan berikutnya. Wa takunu an-niyatu 'inda awwali ghasli juz'in minal wajhi sawa'un kana dzalikal awwalu min a'lal wajhi aw wasatihi aw asfalihi. Wa takunu, dan ada an-niyatu apa niat 'inda awwali ghasli juz'in
iku ketika awal membasuh bagian minal wajhi dari wajah. Jadi tempatnya niat, letaknya niat itu ketika awal membasuh bagian dari wajah. Ini yang tentunya yang dibahas di sini adalah tentang wudhu. Di mana letak niat ketika wudhu itu? Maka di sini dibahas bahwa letak dari niat itu ketika wudhu adalah inda awwali ghasli juz'in minal wajhi, yaitu ketika awal kita membasuh juz atau bagian dari wajah. Sawa'un kana dzalikal awwalu min a'lal wajhi, sama halnya ada apa dzalikal awwalu apa awal tadi, yaitu awal ghuslin minal wajhi min a'lal wajhi, dari arah atasnya wajah, awasatihi atau dari arah tengahnya wajah, aw asfalihi atau dari bawahnya wajah. Jadi yang penting juz'in minal wajhi, yaitu bagian dari wajah, terserah mau dari arah atas, mau dari tengah, ataupun mau dari bawah. Yang penting ketika kita pertama kali membasuh wajah, bagian dari wajah, maka kita berniat, yaitu niat wudhu. Wa innama wajaba qarnuha bidzalika liyu'tadda bil mausuli la liyu'tadda biha. Wa innama wajaba, dan sungguh wajib apa qarnuha apa membarengkan atau mengiringkan atau membersamakan niat tersebut bidzalika dengan awal ghasli juz'in minal wajhi, yaitu bidzalika dengan ketika kita pertama kali membasuh bagian dari wajah itu liyu'tadda bil maghsuli la liyu'tadda biha. Liyu'tadda supaya sekiranya dihitung bil maghsuli dengan anggota yang dibasuh, la liyu'tadda biha, tidak dihitung dengan niat tersebut. Jadi yang jadi ukuran itu bukan niatnya, kan, tetapi yang jadi ukuran itu al-maghsul, bagian yang dibasuh. Falau ghusila juz'un minhu qablaha wajaba i'adatuhu ba'daha. Jadi falau ghusila, maka ketika dibasuh apa juz'un apa bagian minhu dari wajah qablaha sebelum berniat, wajaba i'adatuhu ba'daha, maka wajib i'adatuhu apa mengulang ba'daha setelah niat, mengulang membasuh ba'daha setelah niat. Jadi kasusnya begini, ketika kita wudhu terus kita membasuh bagian dari wajah sebelum kita mengucapkan niat, maka wajib kita mengulang basuhan tadi ba'daha setelah niat. Jadi basuhan tadi yang kita lakukan sebelum kita berniat, maka itu wajib diulang. Artinya basuhan yang tanpa niat tersebut tidak dihitung. Jadi yang jadi ukuran itu al-maghsul. Wa kaifiyatuha, utawi tata cara niat, kama qalahu al-Khisniyu, seperti yang telah dikatakan oleh Imam Al-Khisni, ingkanal mutawaddi'u, jika ada sopo al-mutawaddi'u sopo orang yang berwudu, saliman iku selamat, la illata bihi,
tidak ada jenisnya penyakit bihi dengan mutawaddi. Artinya orang tersebut normal, saliman itu normal. La illata bihi, tidak punya penyakit apapun. Jadi di sini ada catatan, jika orang yang berwudu tersebut normal, tidak punya penyakit apapun, ayan wiya ahada salasati umurin, itu sekiranya berniat salah satu dari 3 perkara atau 3 niat yang akan kita bahas nanti. Ahaduha, salah satunya adalah ayan wiya raf'al hadasi, sekiranya berniat sapa mutawaddi, sapa orang yang berwudu, raf'al hadasi, berniat menghilangkan hadas, berniat menghilangkan hadas. Awit toharata anil hadasi, atau berniat bersuci dari hadas. Awit toharata lis sholati, atau berniat bersuci untuk melakukan sholat. Asani ayan wiyastibah atas sholati, yang kedua adalah berniat untuk istibah atas sholat, yaitu berniat untuk melegalkan melakukan sholat, supaya kita diperbolehkan untuk melakukan sholat istibah atas sholati, au ghairiha, atau lainnya sholat, mimma la yubahu illa bitoharoti, mimma dari ibadah, la yubahu yang tidak diperbolehkan apa ibadah, illa bitoharoti kecuali dengan bersuci. Jadi yang kedua adalah kita niat untuk memperbolehkan sholat atau ibadah-ibadah yang lain yang tidak diperbolehkan kecuali dengan keadaan suci. Asalisu, yang ketiga adalah ayyanwiya fardul wudu'i, ayyanwiya sekiranya niat sapa mutawaddi fardul wudu'i ing fardu wudu. Jadi bisa berniat fardul wudu'i, au ada al wudu'i, atau berniat ada al wudu'i, menunaikan wudu. Awil wudu'a, atau berniat wudu saja, nawaitul wudu'a, saya niat wudu, itu sudah bisa, sudah sah. Wa in kana nawi sobiyan au mujaddidan, dan jika ada sapa nawi, sapa orang yang berniat sobiyan itu anak kecil, au mujaddidan, atau orang yang memperbarui wudu, amma sahibud darurati kasalisil bauli, amma sahibud darurati, adapun utawi orang yang mempunyai keadaan darurah, kasalisil bauli, seperti orang yang mempunyai penyakit kencingnya itu tersendat-sendat, kalau bahasa Jawanya itu anyang-anyangan, kalau bahasa Indonesianya itu pokoknya ada gangguan dalam masalah kencing, jadi kencingnya itu tidak lancar, tersendat-sendat. Wanahwihi, dan lainnya. Fala takfihi, wanahwihi di sini bisa juga seumpama ada kasus seseorang yang tidak bisa menahan kentut, mungkin setiap setengah menit kentut, atau orang yang diare, setiap setengah menit buang air besar, mencret dikit, setiap setengah menit keluar lagi, maka itu termasuk sahibud darurah, orang yang mempunyai keadaan darurah. Fala takfihi, maka tidak cukup bagi sahibud darurah niyatu raf'il hadasi, apa niat menghilangkan hadas, awit toharati, atau tohara anhu dari hadas. Jadi kalau kasusnya adalah orang yang mempunyai keadaan darurah seperti mempunyai penyakit kencing yang tidak lancar dan lain-lain yang sejenis, maka
tidak diperkenankan niat raf'il hadasi, menghilangkan hadas, atau niat toharoti anhu, atau niat bersuci dari hadas. Li'anna wudu'ahu, karena sesungguhnya wudu'nya sahibud darurah, orang yang mempunyai keadaan darurat, mubihun itu dikarenakan diperbolehkan, keadaannya dia itu diperbolehkan. La rafi'un, kondisinya tersebut tidak menghilangkan hadas. Mubihun, hanya diperbolehkan karena keadaan darurat. Jadi logikanya tidak mungkin orang yang punya gangguan dalam masalah kencing, atau tadi dalam masalah BAB, atau dalam masalah buang angin dan lain-lain yang tidak terkontrol, maka posisinya dia adalah mubih, orang yang diperbolehkan, bukan hakikatnya bukan menghilangkan hadas, karena hadasnya dia itu masih keluar terus, maka niatnya bukan raf'il hadas. Wa ammal mujaddidu, dan adapun mujaddid, fayamtani alaihi niyatur raf'i wal istibahati wa taharati anil hadathi. Adapun orang yang memperbarui wudu, fayamtani alaihi niyatur raf'i wal istibahati wa taharati anil hadathi. Jadi orang yang memperbarui wudu itu juga tidak boleh berniat menghilangkan hadas, karena dia keadaannya itu sudah suci dari hadas. Maka logikanya apa yang dihilangkan? Karena dia sudah suci dari hadas, maka tidak boleh berniat untuk menghilangkan hadas, karena dia masih mempunyai wudu, dia hanya memperbarui wudu. Wal istibahati, dan tidak boleh juga berniat istibahati sholat dan lain-lain, karena hakikatnya dia sudah diperbolehkan untuk melakukan sholat karena dia dalam keadaan suci. Wa toharoti, dan tidak boleh juga berniat toharoh, bersuci, karena sungguhnya dia sudah suci anil hadasi, dari hadas. Jadi niatnya mengambil yang ketiga, yaitu niat wudu, nawaitul wudu'a di sini. Wakada taharatu lis-sholati kama qalahu asy-Syaubari. Wakada, dan seperti itu pembahasan tadi, at-taharatu lis-sholati utawi toharah atau bersuci lis-sholati karena sholat, kama qalahu, seperti keterangan yang telah disampaikan oleh Imam asy-Syaubari. Kemudian asani ghuslul wajhi. Asani, rukun yang kedua, ghuslul wajhi, itu membasuh wajah. Wahua, utawi ghuslul wajhi, utawi membasuh wajah, ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihyaihi wa ma baina udunaihi, faminhu syu'uruhu kal hajibain wal ahdabi wasyaribain wal idarain, fayajibu ghuslu dhahiri hadhihi syu'uri wa batiniha ma'al basyaratil lati tahtaha wa in kasufat. Jadi wa huwa utawi ghuslul wajhi, membasuh wajah itu adalah ma baina manabiti sya'ri ra'sihi, yaitu ma, sesuatu, baina manabiti sya'ri ra'sihi, antara tumbuhnya rambut kepala, wa tahta muntaha lihyaihi, sampai kepada akhir dari jenggotnya. Artinya muntaha itu mentok dari tumbuhnya jenggot. Wama baina udunaihi, ini adalah batas samping. Wama baina udunaihi, wama, dan sesuatu baina udunaihi, yang ada antara kedua telinganya. Faminhu syu'uruhu, faminhu, dan iku sebagian dari wajah, syu'uruhu utawi rambut-rambutnya wajah. Jadi rambut-rambut yang tumbuh di wajah itu termasuk juga bagian dari wajah, maka wajib dibasuh. Kal hajibain, seperti dua alis, wal ahdabi, dan juga
bulu mata, wasyaribaini dan kumis, wal aidharaini dan kalau dalam bahasa Jawanya itu ati-ati. Mungkin bisa saya terangkan dengan gambar atau foto. Jadi sebelumnya saya mohon izin untuk agak mencoret-coret dari foto ini untuk menerangkan masalah wajah tadi, yaitu batas wajah dari atas itu min awali manabitis sya'ri, itu dari sini. Jadi awalnya tumbuh rambut, jadi dari sini itu batasnya, sampai muntaha lihyaihi, sampai akhir jenggot, yakni di bawah leher di sini, batas ke leher. Itu batas dari atas ke bawah dari wajah. Adapun batas samping ke samping itu ma bainal udhunain tadi, yaitu sesuatu antara dua telinga. Jadi di sini ada semacam kayak pentil telinga di sini, sampai dari kanan sampai kiri, itu batasnya ma bainal udhunain, itu batas sampingnya. Jadi selain itu juga wajib dibasuh seluruh rambut-rambut yang tumbuh di wajah, termasuk hajibain, yaitu alis tadi, alis ini. Kemudian ada bulu mata kita tahu, dan idharoin itu hati-hati itu ini, yang di samping ini. Jadi antara jenggot, godek, terus di sini ada yang namanya idharoin. Kalau dalam bahasa Jawa itu hati-hati. Jadi semuanya itu wajib dibasuh, termasuk kumis, jenggot dan lain-lain yang tumbuh di area wajah. Dan batasnya tadi dari pertama kali tumbuh rambut, itu batas atas, sampai muntaha lihyaihi, sampai mentoknya tumbuhnya jenggot, yaitu di dekat leher sini, di bawah janggut, yaitu di dekat leher. Adapun batas sampingnya tadi adalah bainal udhunain, ma bainal udhunain, dari antara telinga kanan sampai ke telinga kiri. Jadi mungkin itu bisa membantu. Dan sekali lagi mohon maaf kalau agak mencoret-coret foto ini, karena saya tidak mungkin menggunakan foto yang lain, karena ya saya menemukannya foto ini. Jadi mohon maaf. Mungkin kita akhiri karena sepertinya durasinya sudah setengah jam lebih. Saya juga mengkhawatirkan kuota kalian nanti kehabisan. Mohon maaf. Perkuliahan ini dilaksanakan secara online. Walaupun dilaksanakan secara online, saya harap tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar mata kuliah ini. Saya akhiri, wallahu alam shawab, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.